Hai guys, balik lagi ke channelnya Kalkun Gaming. Sekarang Nih emang channel dia sebenarnya, cuman gue disuruh intro karena dia tidak tahu harus ngomong apa. Iya betul. Jadi kita konten kali ini mau coba untuk bikin Q&A dan discussion about Apex Legends ya. Iya. Yang kalian udah pernah kalian lihat juga hari Sabtu kemarin gue sama Kalkun tuh nge-post untuk pertanyaan untuk kalian terbuka, cuman sayangnya responnya sangat sedikit. Sangat sedikit. Padahal followers kita harus ratusan ya. Iya betul. Jadi tidak apa-apa kita bikin discussion sampai Q&A. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke discussion dulu aja sebelum pertanyaan. About Apex Legends Season 17. Iya. Oke, Season 17 Arsenal. Hmm. Nah, menurut lu pertama kali gimana kan Season 17? Ini kan major update banget nih. Iya. Menurut gua season 17 karena gua udah main Apex itu sekitar 500 jam. Menurut perhitungan Steam, gua lupa terakhir pertama kali gua main tuh tahun berapa. Yang pasti loncat-loncat sih gue main, kadang season ini main, kadang season depan nggak main, kadang lagi iya karena main sendiri gitu. Pada saat gue main gitu teman-teman gue nggak ada yang main gitu, teman-teman gue main game lain gitu kan. Ya karena gue setia sama game, ya sama setia sama temen juga sih gitu kan. Jadi ya paling sih ya apa ya, major update-nya tuh yang berubah dari season 17 itu ini apa namanya, dari segi rank lah ya. Iya sih. Dari segi rank, karena gue main rank mulu, nggak pernah trios, jarang banget trios. Apa itu trios? Iya, apa itu trios? Buat kita apa itu trios kan? Gue rank terus. Yang perbedaan itu kalau sekarang itu pakainya leader point ya. Leader point. Yang pertama itu pakai leader point. Kalau sebelumnya itu pakainya RP itu apa ya? rating point. Rating point. Bedanya cuma R sama L doang kan. Pakai rating point. Nah, rating point itu perhitungannya itu ini ya, apa namanya? Dia per battle kan? Oh iya, Rating point per battle dulu, ya? Dulu tuh per battle. Jadi gue tuh kan main dari season 15 kan, belum lama, 2022 ya? Iya, 2022. 2022 gue season 15 baru main sama Kalkun. Dan gue tuh merasakan transisinya dari RP ke LP. Nah, Iya. RP itu kalau misalkan lu mau plus, itu tuh pertama lu harus ikut battle, harus perang. Iya. Kalau misalkan lu ngebunuh, itu poinnya lebih banyak. Iya. Dan per squad itu beda ya. Misalkan gue ngebunuh 2, Kalkun ngebunuh 1, itu RP gue lebih banyak. Gitu. Kalau misalkan di LP, yang gue lihat itu, lu survive aja. Survive aja. Iya, Iya. lu survive aja. Kuncinya itu cuma satu buat naikin ranknya. Itu ya, ya itu survive aja sih. Gitu. Iya, itu survive aja, itu udah plus. Terus buat bonusannya itu baru dapat di squad ketiga bukan squad ketiga, bukan Top squad ya. top 5 ya? Iya, top 5 atau enggak top Iya, 3. Top 3 iya. Itu kalau misalnya lu udah perang di situ, udah ngebunuh atau at least lu assist lah, Iya. itu pasti ada bonusnya. Pasti ada bonusnya. Iya. Gitu. Cuman kalau misalkan menurut gua bonusnya agak kurang fair ya, karena kan gua assault main banget ya. Iya. Sedangkan Kalkun kan pakai controller atau enggak dia pakai support. Iya. Recon lah atau Iya, enggak gitu. recon. Dari 3 itu. Nah, itu perhitungan bonusnya menurut gua nggak fair karena dia jauh lebih banyak dapat bonus daripada gue. Iya. Gue ngebunuh pakai skill segala macam kadang nggak kehitung bonus. Tapi Iya, kalau benar. misalkan legend yang dipakai mainnya Kalkun itu biasanya kehitung bonus kayak skill bonus. Iya, skill bonus sama elimination. Sama elimination, sedangkan kadang gua kehitung kadang enggak gitu. Iya. Jadi kita untuk naik rank barengnya itu tuh rada susah di season ini. Iya, Sedangkan season yang lalu tuh selalu rata. Iya, Gitu. benar. Kita jarang ya beda 1 ya. Paling Jarang beda beda satunya 1. tuh dikit banget kan. Dikit kayak Iya. lu naik rank beda 50 atau 100. Iya, benar. Gue di bawah lo atau gue di Iya. atas lo gitu. Kalau sekarang kita emang nge-pushnya goalsnya season ini tuh kita platinum ya. Platinum. Platinum. Nih bisa dilihat di atas ntar. Iya. Platinum 4, platinum 4, platinum 3. Yang edit pusing. Gitu. Aduh. Terus apalagi ya perbedaannya ya? Perbedaannya apa lagi? Oh iya, kalau misalnya season sebelumnya tiap perubahan season itu nggak dapet legend. Nggak dapet legend. Iya, season 17 itu dapat legend Crypto sama Ash ya. Itu season 16 kayaknya kan. Oh, 16 ya? Arsenal ya? Nggak tahu kenapa Respawn Entertainment ngasih legend gratis Crypto sama Ash. Iya, Crypto sama Ash tuh. Gue udah beli, dia dapet. Emang bener-bener. Gratis, enak Iya, banget. Dapat gratis itu di season Rivalry. Oh iya, Rivalry. 16. 16 ya. Sekarang namanya apa? Arsenal. Oh, Arsenal ya. Oh iya. Sekarang Arsenal. Arsenal tuh bukan yang di sana ya? Apa tuh? Bukan yang di Inggris sana ya? Inggris atau? Iya, itu Inggris. Ada aja tuh. Jokesnya masuk ke bola. Suka bola. Nah, dari segi perbedaan juga ada beberapa senjata yang kena nerf ya. Oh iya, kena Kerasa kan nerf, lu? benar. Yang gua lihat yang dulu gua pakai season 16 sama season
15 sama 16 itu yang OP banget R301. 301 itu tuh overpower banget dan sekarang gue ngerasa di nerf pelurunya dikurangin sama damage-nya dikurangin. Gue jadi susah banget pakainya. Iya, R99 juga ya? R99 dikurangin peluru doang 1. Iya, peluru doang 1, damage-nya enggak. Nah, kalau misalkan dari sisi yang suka pakai, bentar, tambah lagi. Charge rifle. Iya. Iya, dari peluru 8 jadi sekarang 6. Cuma 6, nggak bisa pakai attachment lagi buat Iya. magazine. Iya benar. Berarti cuma 3 kali tembak ya? Iya, dia setiap kali nembak 2 ya? Iya. 3 kali tembak. 3 kali tembak doang. At least kalau misalkan lu kena semua tuh baru pecah lah ya. Bukan baru pecah, baru ya darah setengah lah ya. Iya. Pakai shield biru. Iya, shield biru ya. Shield kita patokannya shield biru, jangan shield merah. Kalau shield merah udah. Shield merah harus kena mulu lah kalau dia mati. Karena kan shield kan putih, biru, ungu, sama merah kan? Iya. Kalau yang emas nggak gitu. Iya, emas nggak bisa gitu. Oke. Oke, itu dari season 17 menurut POV kita ya. Iya. Kalau misalkan kita discussion about movement. Oh iya, movement boleh. Oke, kalau misalkan kita ngediskusi tentang movement, gua melihatnya gua tuh lebih ke movement, kalau misalkan Kakun tuh lebih ke shooting. Jadi shooting Kakun tuh lebih bagus daripada shooting gue. Nah, jadi iya. Oh gitu. Kerasa ya? Oh iya. Karena kalau misalkan gua gerak tuh bisa kemana-mana, sedangkan lu nembak tuh kena. Oh gitu. Jadi kan lebih sering kita main begitu kan, gue mecahin, lu bunuh. Oh iya benar. Ya kan? Karena kalau sebenarnya role-nya gue lebih cocok jadi support, cuman di support gue jarang ada yang bisa pakai skillnya. Iya benar. Gitu sih. Dan kebalikannya juga, kalau gue pakai support ya nggak bisa juga kayak dia gitu. Ngeluarin skillnya, aduh, gue lupa ngeluarin ini skill nih, gue lupa ngeluarin ulti ini. Jadi kayak timing tuh diperlukan banget di main Apex Legends kan. Nah kalau misalnya soal movement, dari gue emang lu harus bisa jadi orang tuh susah ditembak. Kalau misalkan emang lu nge-push. Kan gue assault mainnya kan. Jadi mau nggak mau gue maju. Iya. Kan gue lebih sering pakai SMG, lebih sering pakai senjata jarak dekat. Sedangkan kalau aku tuh lebih suka pakai marksman. Iya, menengah sampai jauh lah. Sampai jauh gitu. Karena dia tahu di situ gerakan dia gampang mati kalau misalkan di-push atau digebukin. Gitu. Benar. Kayak gitu. Jadi soal movement dan shooting ini emang harus di-improve bareng sih. Iya, improve. Lu nggak bisa main sendiri. Iya. Gitu. Nah, sekarang abis dari movement sama kita shooting, kita discussion about senjata preference yang kita suka pakai ya. Oh iya, benar, boleh. Mulai dari lu dulu atau dari gue? Lu dulu aja. Dari gue. Gue karena mainnya assault, udah pasti SMG itu nomor 1. SMG nomor 1, Salter nomor 2 gitu. Kalau misalkan SMG, gue preferensinya tuh 3. Kalau misalkan baru ngedrop, udah pasti gue nyari alternator. Iya. Atau enggak, gue nyari Volt. Tapi Volt tuh lebih susah daripada alternator kan? Sekarang ya, untuk season 17 tuh lebih susah. R99 masuk replikator. Dulu di lantai kan? Iya, di lantai. Jadi antara gue nyari Volt atau enggak nyari alternator. Nah, dari situ kalau misalkan gue udah dapet, tergantung sih Calvin pakai apa. Kalau misalnya dia pakai marksman, udah gue nggak pakai assault sama sekali. Gue cuma pakai antara R99, Volt, sama Peacekeeper PK. Oh iya, PK. Kan lebih enak ya kalau misalkan Kakak udah nyicil gitu kan, dia dari jauh pakai marksman, udah pecah, ya gue tinggal eksekusi, ibaratnya begitu. Gitu. Kalau misalnya dari lu. Kalau gue sih, kalau dibilang senjata favorit sih banyak ya, ada beberapa. Cuman kalau misalnya kebiasaan gue pada saat baru turun, gue ambil senjata apapun. Mau itu P2020 juga gitu. Ya P2020 kan senjatanya OP banget ya, paling OP banget itu, overpower banget itu. Gue pernah ngekill loh saya pakai P2020 pada saat baru turun nih. Gua nggak ada senjata lagi kan, cuma ada granat sama kayak shield apa segala macem gitu. Ya udah adanya P2020 gua ambil, gua bunuh Caustic ya. Itu ada tuh kontennya tuh. Iya, ada kontennya di YouTube channel gua tuh. Mapnya World Edge. Ya, World Edge benar. Yang apa ya mapnya tuh, yang sini yang ada itunya tuh. Yang ada relnya. Ada relnya tuh, ada. Iya, nah itu. Nah, gua pernah ngekill pakai P2020. Nah, jadi gua kalau dibilang favorit sebenarnya banyak. Tapi kalau misalnya senjata yang gue suka, bukan senjata yang gue suka, apa namanya, senjata yang gue sering ambil atau apa segala macam, itu apapun senjatanya gue ambil juga sih, gitu. Nah, terus kalau senjata yang gue suka, salah satunya kalau SMG tuh kayak Prowler, Volt, R99. Sekarang R99 jarang gue pakai. Karena harus buat. Iya harus buat, itu satu. Kedua kalau misalnya nggak buat, karena RM45 udah turun di lantai, jadi gue lebih sering pakai RM45.
Gue suka RM45 itu karena satu kestabilan, kedua fire rate-nya bagus meskipun damage-nya nggak keras-keras banget sih. Kalau gua itu kalau misalnya damage-nya nggak keras-keras banget ya lu gimana caranya pastiin setiap peluru itu harus masuk gitu, harus benar-benar masuk gitu. Kalau misalnya nggak masuk ya udah 1 peluru 2 peluru hilang ya udah kemungkinan tuh shield nggak pecah lah gitu. Kalau ini kita ngomonginnya patokannya shield biru ya gitu, itu nggak masuk gitu. Terus apalagi prowler gue suka, hemlock gue suka, terlepas dari hemlock masuk dari retir ya. Iya, gitu. retir. Hemlock gue suka, senjata-senjata burst gitu. Nah kalau misalnya burst kayak Nemesis, jujur kok Nemesis gue agak adaptasinya kurang sih sebenarnya gue, karena jarang make apa segala macem gitu. Oke, sepertinya azan harus kita cut dulu ya. Kita break dulu ya. Kita break dulu. Setelah azan baru. Iya. Lanjut lagi nanti. Ya, tadi kepotong sholat maghrib ya. Potong sholat maghrib. Jadinya gelap ya. Jadi gelap ya. Gelap sekarang. Jadi gelap, jadi harus pakai lighting majuin supaya harus majuin. Bener. Terus habis itu tadi balik ke topik ya kita. Balik ke topik ya. Lu ngomongin tentang senjata burst, prowler, nemesis, kalau gitu yang burst hemlock. Oh, hemlock ya. Nah, kalau misalkan dari preferensi gue nggak bisa pakai senjata burst. Karena menurut gue yang bisa pakai senjata burst tuh yang punya FPS stabil di atas 100 lah. Oh iya. Ya, lu tahu kan kalau misalkan spek gue kan nggak pakai VGA ya. Iya, betul. Main apa nggak pakai VGA? Iya. Hebat banget. Gue cuma kelok di 60 FPS ya oke lah, paling kalau misalkan nggak ada efek segala macam, nggak ketemu orang tuh bisa sampai 90. Cuman kalau misalkan buat ngeker terus gue pakai senjata burst itu agak susah kenanya. Jadi paling gue cuma bisa pecahin. Iya. Tuh, cuman gue nggak bisa pakainya, kecuali prowler sih. Prowler tuh kalau misalkan kepepet. Iya. Kalau misalkan dia udah jadi udah punya magazine, udah punya kekeran entah itu kali 1 kali 2. Nah, sama pakai dia ada stok nggak sih? Apa sih prowler? Stok aja dia. Enggak, setahu gue deh. Setahu gue nggak ada. Ada. Nah, sama pakai stok itu biar stabil tuh gue baru bisa pakai. Cuman tuh buat eksekusi doang. Gitu. Nah, begitulah kalau misalkan tentang senjata preference kita ya. Iya, preference benar. Kalau misalkan dari lu long range weapon yang lu suka, berarti kita ngomongin tentang sniper ya. Iya. Boleh retir juga, boleh senjata yang long range pada umumnya. Ya kalau retir kita jelas kalau nggak pilihnya Kraber ya. Karena jujur gua selama ada bocek, senjata bocek nggak pernah saya sentuh itu. Bocek paling susah pakai guys. Paling susah karena apa ya? Dia kan mungkin feel-nya nggak dapet kali ya. Iya. Mungkin nggak susah, cuman karena gimana? Ngepasinnya ya? Iya, ngepasinnya ya. Karena kita biasa mungkin pakai sentinel bisa, longbow bisa gitu. Yang pelurunya modelnya 1 ya, bukan charge rifle yang pakai laser ya. Dia kan toggle ya? Iya, toggle. Kalau misalnya senjata kayak longbow terus sentinel kan toggle, dipencet dia nembak. Kalau bocek lu bisa nahan dulu tuh. Bisa nahan, iya. Kalau misalnya ngeklik di hold itu keluar 1, tapi kalau ngeklik sekali tuh biasanya keluar banyak ya. Iya, kayak shotgun ya, kayak shotgun gitu sih. Kalau misalnya long range, gua preferensinya itu ya paling charge rifle sih, sama sentinel gitu. Ya longbow sih juga termasuk, cuman seadanya aja lah, seadanya aja. Kalau soalnya nggak punya skin legendary ya longbow. Betul. Longbow saya skinnya cuman rare. Yang warna pink tuh epic ya? Warna-warninya lah pokoknya. Nggak ada efeknya. Iya betul, tidak ada efeknya. Tapi sentinel saya legendary. jadi ada sih temen gua waktu kemarin tuh, gua kan pakai sentinel kan. Nih sedikit cerita dikit. Ada gua pakai sentinel. Terus habis itu temen gua nih dia bilang, tukeran dong. Gua pakai sentinel. Ya udah akhirnya gua ngalah, gua pakai longbow kan. Nah, terus pada saat dia pakai sentinel gua, dia ngomong gini, kok sentinel lu kagak ada skinnya sama sekali? Padahal skin sentinel Nightcore itu adalah minimalis, warnanya hitam dan sangat bagus. Warnanya hitam doang aja, gue ngeliatnya kayak factory issue. Ternyata dia legendary gitu. Nah, jadi kita kebalikan. Kalau Dandi itu longbow-nya legendary, sentinelnya itu biasa aja ya. Aku nggak salah rare ada tuh. Iya, rare biasa. Nah, kalau gua itu sentinelnya yang legendary tapi longbow-nya yang biasa aja. Jadi biasanya kalau kita mau tukeran ya biasanya gitu. Gua ngambil dari dia ngambil dari gua gitu biar skinnya sama-sama legendary. Sebenarnya kalau dibilang skin balik lagi,
apakah skin itu mempengaruhi kita bermain? Sebenarnya secara tidak sadar itu iya sebenarnya. Secara psikologi. Iya, secara psikologis gitu, kayak kita ngerasa kayak wah, skinnya bagus nih, berarti secara mental kita naik ya gitu ya. Apa secara psikologis kita ngerasa wah, gue harus mainnya bagus nih gitu. M-nya kita harus dapat banget, tembakan kita juga harus kena terus gitu. Ya emang ada beberapa skin legendary ya, emang kelihatannya kekeran lebih enak sih. Misalkan iya, benar. kayak R99, dia kan kalau misalnya standarnya kan bulat ya. Iya, bulat yang gitu kan. Iya, yang U gitu. Kalau misalkan skin legendarynya kayak yang Kill Switch yang gue punya itu, dia bentuknya tuh kotak. Itu lebih enak. Justru buat ngeliat orang nggak pakai Iron Sight doang tuh lebih enak untuk nembaknya jadinya. Gitu sih. Kita masuk ke question. Oke, boleh. Kita masuk ke question. Oke. Question pertama dari Suwandi Wira. Ini anak Apex kita yang lagi magang. Iya, lagi magang bener. Levelnya masih under 50 ya. Oh iya, fun fact lagi, satu lagi di season ini khususnya untuk bermain rank itu harus minimal level 50. Sedangkan kalau season sebelumnya itu minimal levelnya 30 ya? 30 gitu. Jadi entah kenapa lebih susah ya? Iya, lebih susah. Untuk naikin levelnya. Gitu. Iya, benar. Jadi lu bisa main ranked kalau level 50 ke atas. Lanjut lagi, balik ke pertanyaan. Oke, Suwandi Wira bertanya, legend apa yang suka dipakai dan kenapa suka pakai legend itu? Iya. Mulai dari lu, gue. Yaudah, gue tergantung Kalkun pakai apa. Misalnya kita main ranked. Kalau misalnya main ranked league itu, Kalkun tuh lebih suka pakai controller sama. Lu lebih suka support atau recon ya? Sebenarnya tergantung kita berberapa. Kalau misalnya ranked selalu berdua kan kita? Iya, kalau ranked selalu berdua sih. Berarti preferensi lu lebih sering pakai support atau enggak controller? Katalis ya. Katalis lebih sering season ini. Katalis atau enggak Mirage aja yang season ini lebih sering dipakai. Nah, kalau misalkan kayak gitu, gue sih gue kalau misalnya main serius pasti pakai Ashe. Iya. Karena balik lagi, gue punya movement, dia punya aim. Ashe itu skill satunya nge-snare, dimana dia diem ya kan? Nggak bisa kemana-mana untuk beberapa detik. Nah itu kalau misalnya gue timingnya pas sama Kalkun, itu pasti abis musuhnya. Iya. Gue udah snare, gue udah pecahin, itu udah pasti mati dia, udah pasti knock. Nah kalau misalkan buat main di trios, gue lagi nyoba belajar pakai balistik. Kalau Banglor nggak usah dijelasin lah ya, karena semua orang pakai Banglor harusnya bisa. Iya, harusnya bisa ya. Satu kan smoke. Dan itu dia legend default juga kan? Iya, legend default, emang dari awal udah kebuka. Iya. Lagi nyoba balistik sama lagi nyoba fuse. Iya. Karena setiap legend yang kita pakai itu chemistry-nya beda-beda pasti. Gue lagi nyari yang pas aja gitu, untuk supportnya juga, untuk skill satunya juga, sama kita bisa nge-pushnya kayak gimana. Iya. Gitu. Jadi main gue tuh Ashe sebenarnya. Iya. Kalau dari gue, kalau kita ngomongin rank itu, sebenarnya gue terkadang gue pilih-pilih ya, ganti-ganti ya. Kadang gue pakai Katalis, kadang gue pakai Mirage di support dan controller. Tapi gue mikir juga, kalau gue misalnya pakai support atau gue pakai controller, di mana hero tersebut menurut gue ya, ini preference gue, kalau lu nggak setuju ya nggak masalah juga. Kalau menurut gue adalah support dan controller itu agak susah buat berdiri sendiri. Dalam arti berdiri sendiri ketika misalnya kita dalam satu squad itu bertiga, 2 teman kita udah mati, sisa kita sendiri. Nah itu kalau sisa kita sendiri, kalau misalnya kita pakai support atau pakai controller itu ya kasar udah nggak bisa kemana-mana, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Nah kalau buat gue ya agak susahnya di situ kalau misalnya gue pakai support dan controller gitu. Meskipun ya kalau misalnya support Mirage gitu, Mirage itu kan skill satunya kan Bamboozle 1, sedangkan kalau ultinya itu Bamboozle-nya crowded dan dia muter kan, ngebulet gitu kan bentukannya kan. Ngikutin gerakan. Iya, ngikutin gerakan benar. Dan kalau misalnya kita dihimpit oleh beberapa tim dari segala arah, ulti gue bener-bener ngebantu banget buat ngebantunya dalam arti ngebingungin musuh gitu. Biar misalnya musuh bingung mana yang asli gitu kan, mana yang harus ditembak gitu. Ya, itu nge-buy time juga sih, karena iya, kan time, mengetahui Apex itu tuh senjatanya pada sedikit ya, amunya kan dia iya. nggak pernah ngasih peluru tuh di atas 30 kalau dia bukan LMG kan. Iya benar, 30 kalau bukan LMG. Jadi orang lebih mikir untuk nembak sih. Iya gitu. Nah terus kalau misalnya kita main rank tuh berdua tuh, gua itu terkadang gua pakai recon, gua kadang pakai bloodhound atau enggak seer. Karena kalau buat gue, recon itu adalah hero atau legend yang bisa berdiri sendiri. Jadi maksudnya, apalagi kalau misalnya bloodhound ya gitu. Misalnya gue dalam satu squad itu bertiga, 2 teman gue udah mati. Kalau gue pengen kabur atau gue pengen nyerang, gue pakai bloodhound, gue bisa skill 1 atau enggak gue ulti bloodhound itu kan nambah lari,
makin cepet, akurasi. terus akurasi dan kawan-kawan lah pokoknya buat Bloodhound sendiri gitu. Dan kalau misalnya sekarang, Sear itu sekarang di buff ya? Kena buff dia. Iya, Sear itu kena buff, di mana skill satunya itu ketika kita kena musuh, musuhnya itu disable skill ya? Disable skill, dia nge-slow, disable skill sama ulti. Iya, sama ulti gitu. Kalau Recon itu gue sukanya ya bisa berdiri sendiri, jadi kalau misalnya 2 teman gue mati, jadi gue bisa survive lah gitu, bisa survive sampai gue mati lah. Maksudnya jangka waktu hidup gue lebih lama ketimbang gue pakai support ataupun pakai controller gitu. Alright, next question berarti ya. Aduh, pertanyaannya butuh Panadol merah. Ren, bener-bener nih pertanyaannya. Ini Randy, Iya. Pertanyaannya tidak masuk akal. Kayaknya gue Iya. cuma ngomongin seputar Octane aja ya. Gue kan main Octane juga. Gue pakai Octane juga. Gue Skirmisher tuh juga masih mencoba lah untuk pakai. Cuman kalau misalkan Octane gue belum dapet cara mainnya untuk di Battle Royale sih. Gue lebih suka pakai Octane tuh di entah deathmatch, controller segala macam. Karena menurut gue Octane itu masih susah untuk dipakai sih. Susah dipakai? Dia skill satunya tuh kan dia steam kan, lari. Iya, Nah, itu butuh movement. Oke, gue punya movement. Nembaknya enggak. Momennya iya, nembaknya enggak gitu. Yang pertama itu, yang kedua kalau misalkan gue nembaknya enggak, steam itu kan makan darah. Dia tuh waktu setiap skill satu tuh makan darah. Nah, dia tuh pasifnya kan nambahin darah, tapi dia nambahin darahnya tuh nggak secepat kalau misalnya lu main deathmatch sama controller. Iya. Jadi ya udah rada lama aja gitu buat naikin darahnya. Nah di situ kalau misalnya gue nggak punya tembakan udah pasti gue mati dulu. Ya mati dulu. Iya pakai Octane. Gitu. Nah kalau masalah Octane gue nggak bisa ngomong karena legendnya gue nggak kebuka ya. Itu karena gue dari kayaknya enggak sih ya. Kalau awal-awal mungkin di Hero Default kan ada ya raid kan. Raid. Skirmisher. Nah karena Octane itu skirmisher. Nah kalau misalnya skirmisher atau assault itu gue nggak pernah pakai jujur aja. Gitu ya, kecuali kalau pas awal-awal ya, karena awal-awal belum dapat hero kan. Mau nggak mau itu ya? Iya mau nggak mau bener kan, karena pilihannya dulu tuh nggak salah kalau misalnya awal-awal tuh Bangalore, Bloodhound, Pathfinder sama Raid kan. Sama Raid. Iya. Support nggak ada yang Bloodhound kali? Oh nggak ada. Controller sama support ya. nggak ada. Controller support nggak ada pas awal-awal. Harus beli. Iya. Nah kalau untuk season sebelumnya ya, kalau misalnya season sebelumnya awal-awal main ya. Nah kalau sekarang gua nggak tahu tuh, mungkin belum kebuka juga kali ya. Kayaknya sih belum deh. Kayaknya belum ya? Kayaknya belum kebuka sih. Iya, kayaknya belum. Tetap harus beli. Tetap harus beli ya. gitu. Oke, kita next question dari Kevin Julijar. Kenapa kalau Festive itu kadang suka kadang-kadang? Waduh. Mungkin ini dia bertanya, kita lu pakai Mastiff ya? Lu yang pakai Mastiff, gue pakai Mastiff. Oh, lu yang pakai Mastiff. Gue pakai Mastiff ya. Lu pakai Mastiff, lu bisa nembak pakai Mastiff. Sebenarnya sih ini preferensi senjata yang kepepet ya. Jadi kita baru turun, mungkin waktu itu Kalkun dapat Mastiff. Kenapa dia bisa pakainya emang nggak susah itu? Nggak susah itu ya. Masih susah itu sih sebenarnya. Bedanya Eva, Mastiff, PK ya gitu. Kalau misalnya Eva itu dia jarak tembaknya cuman yang ada di kursor, ada di layar lo doang tuh, kursornya kotak gitu kotak kan. Bulet, kotak gitu. Kalau Mastiff itu tembakannya itu nggak kotak tapi manjang dia kan. Dia horizontal. Iya horizontal. Dia tembakannya horizontal. Sedangkan kalau PK itu sama kayak Eva begitu, kotak gitu. Tapi kalau misalnya lu nge-scope lebih lama, itu dia lebih mengecil. Jadi dia bisa ngepadetin pelurunya. Kalau misalkan di hold klik kanan tuh dia bisa lebih padat gitu. Iya. Nah, gua salah satu main yang suka PK juga ya. Jadi di situ gua pakai PK itu sebenarnya buat mecahin dong, bukan buat bunuh. Jadi lebih gampang aja kalau misalkan lu udah kecil, terus lu kena semua tuh pelurunya. Itu damage-nya 99. Oh, 99 ya? Iya, 99. Kalau misalkan biru udah pasti pecah itu. Oh iya, benar. Nah, jadinya itu lebih enteng buat Kalkunin kalau misalnya dia mau bunuh. Iya. Jadi kalau misalnya gua nge-push, oke gua pecahin pakai PK, cepret. Udah, sisanya lu gitu. Iya, benar-benar. Gitu. Sebenarnya sih nggak susah pakai Mastiff sih. Iya, Elunya aja jarang main. Iya. Oke, ini The Witch, temen gue, rate loba from 0 to 100. Aduh, ini kalau misalnya yang punya Mamisha harusnya doyan nih ya. Iya. Gue sih sebenarnya bukan main support, cuman gue punya loba kan. Ya karena mantap. Desainnya tuh mantap. Jadi kalau misalkan gue disuruh rating loba ya, Mami loba ya, kayaknya 1 miliar. Wah, 1 miliar. Per 100. Mami loba iya. Wah, iya. Lu mau kasih rating? Hah? Lu mau kasih rating? Berapa? 100 lah, mau lah. Gimana lagi, Cok? Cewek. Iya, cewek cantik lagi.
Numero 1 lah pokoknya Mami Loba. Yoi, betul. Meskipun susah dipakai. Question dari Wira lagi nih. Bang, tutor jago bang. Kalau menurut gue, ya hundreds of playtime. Iya. Lu playtime lu berapa di Steam? Gope. Sama sih. Sama 500 jam. 500 jam. Itu 500 jam aja kita tuh belum sempurna, men. Iya. Apex itu salah satu games yang took time banget untuk lu jago karena dia bukan game solo kan. Dia kerasa banget game timnya. Game timnya benar. Kalau misalnya lu salah gerak, kalau lu jalan sendiri, udah pasti lu dimakan-makanin sama tim lain. Maksudnya dalam arti nggak bisa main solo itu sebenarnya bisa. Cuman agak lebih susah ketimbang lu mainnya teamwork ya. Kalau misalnya lu main solo, oke, lu secara individual jago nembak, jago gerak. Cuman giliran lu setim sama orang atau satu squad sama orang, itu bakalan berantakan. Iya, berantakan. Cara main lu berantakan. Iya. Lu pikiran ke A tapi temen lu pikiran ke B, udah berantakan itu. Karena lu nggak bisa backup temen lu, mungkin temen lu juga mau backup kejauhan, misalkan lu nya terlalu jauh jalannya. Iya. Kayak gitu sih. Saya sekali itu ya. Dulu. Saya sekali itu dulu ya. Jadi kalau misalkan zaman dulu kalau mau looting itu bisa sampai muternya 500 meter. Iya, 500 meter bener. Sekarang kemana ini? Aduh. Zaman looting. Nanti kalau mati juga sendiri juga. Sendiri juga. Satu topik lagi. Level berapa gitu? Oh iya, level ya. Oke, kita ngomongin playtime 500 ya, 500. Gua playtime 500 jam itu level gue sekarang 250. 250. Kalau gua itu level 200 berapa? 230 ya? 230, 240 ya? Gua 230 ongoing lah. Iya, gitu. Playtime 500 itu gua mainnya dari tahun berapa? Dari tahun berapa ya? 2000. Dari sekarang 2023 ya? Gue mulai dari season 10 deh. Dari season 10, sekarang season 17. Seharusnya gue playtime-nya itu udah 1000-an. Cuma seribuan main sendiri ya. Ya, karena gue main sendiri satu. Kedua, gue ada satu titik di mana gue merasa bosan atas game tersebut gitu. Ya sebenarnya itu wajar-wajar aja sih. Wajar-wajar aja gitu. Ya, mungkin dulu gue belum ada goals kali ya. Kalau sekarang kan gue udah ada Dandi, main bareng. Jadi kita udah ada goals nih, misalnya season ini kita pengen nyampe rank ini gitu misalnya, atau enggak season ini kita harus gini, kita mau ikut turnamen misalnya gitu kan. Minus satu mulu bener. Oh iya, kalau adik mau ikut bisa komen di bawah. PC. Gue udah nanya teman-teman gue, katanya takut beban. Justru kalau misalnya mereka nggak main itu beban kita ya. Bener beban kita bener. Justru lu beban kalau lu nggak main. Iya bener. Masalahnya kalau main Apex itu ya setiap orang punya kelebihan sama kekurangan masing-masing. Tapi kalau menurut gua, apalagi mainnya game yang teamwork, itu bukan masalah dia jago apa enggak, tapi di mana komunikasinya dapet, kedua itu chemistry-nya dapet. Gitu sih. Sebenarnya lu nggak perlu bunuh. Apex itu bukan game yang lu harus nge-kill, Iya. Sebenarnya dia ngasih nyari poinnya tuh ya lu ikut perang. Ya benar. Lu nembak kena aja udah. Lu nembak kena atau enggak skill lu yang ada efek ke musuh itu kena dah gitu. Lu mentalnya pasti gini kan, gue pasti disampahin segala macam, itu game-game lain. Kalau misalkan di Apex lu disampahin, justru bagus, lu survive. Iya, survive gitu loh. Visi-misi untuk next kita main Apex apa nih kan? Kita punya goals. Iya. Season ini kan platinum kan. Berarti season depan master. Diamond. Nah, boleh kalau master tapi. Diamond. Jadi kita tuh punya misi atau punya goal setiap seasonnya. Jadi kalau misalkan season ini platinum, kita season depan mau nggak mau diamond. Iya, diamond. Harus bisa. Apapun yang terjadi harus diamond. Berarti lusanya kita master, lusanya kita predator. Kali itu predator. Iya, predator. Kalau master kan perhitungannya kan tahu gue tuh udah leaderboard kan. Itu leaderboard. Udah leaderboard gue master. Master sama predator udah leaderboard. Nah, kalau misalnya ya gue sih patokannya gini. Ya kalau misalnya master ke predator kayaknya udah agak susah ya kalau itu udah lama kayaknya ya. Karena main master itu kan kalau kita ngomongin server Asia kan ya gede ya gitu kan. Dari Cina, Jepang, etc. Dan lain-lain gitu kan udah susah kayaknya. Tapi kalau ya kita kasih yang terbaik aja lah buat diri kita sama dari game itu. Gitu. Untuk season ini rank, tapi kemungkinan season depan ini turnamen kali ya. Alges langsung. Iya, cuaks. Nggak apa sih. Tapi masalahnya kan duitnya kan daftar tuh kan. Boleh lah gitu. Boleh. Ya meskipun menang juara 1 berapa juta tuh? 500. Iya. 500 juta. Iya, bener makanya itu. Bagi 3. Bagi 3. Banyak anjir. Nah, itu mah hayalan bagus. Iya, hayalan doang. Cuman kita punya goals aja ya per seasonnya. Benar. Udah.
Berarti kita buat konten lagi next season. Next season ayo. Next season kita buat konten Season lagi. 18 ya. Season 18 kita ngebahasnya paling yang kayak nerf atau buff senjata, legend, apa yang berubah dari season 17. Season 17 ada legend baru, Ballistic. Ballistic. Lupa Iya, Ballistic benar. Ballistic season ini ada apa sih namanya legend baru dan di support bukan support, assault banget sih. Iya, assault banget kan. Skill satunya bisa bikin overhit, lu kena damage kalau misalnya lu nembak terlalu lama. Terus modelan Elstar lah ya, senjata Elstar. Elstar ultinya itu buff temen-temen lu banget sih, lu pelurunya nggak habis-habis sama face reload. Iya. Kepake sih sebenarnya. Kepake. Dan dia ada sling juga kan? Oh iya, dia bisa bawa 3 senjata. Bisa bawa 3 senjata gitu. Nah, yang terakhir mungkin kita bisa ngasih pesan-pesan kita berdua agar orang-orang bisa nge-approach bermain Apex Legends. Kalau menurut lu gimana? Menurut gue, baru mau mulai main ya? Iya. Tergantung lu dari main game apa dulunya. Oh iya. Kalau misalkan lu sebangsa, kita ngomongin lokal aja deh di Indonesia, lu main PB. Lu main PB itu kan fast gameplay ya. Iya. Ya kan, lu nge-push cepet, nembak cepet, lu bisa main Apex lebih mudah untuk adaptasinya. Karena movementnya kepake. Iya. Ya kan. Cuman lu perlu adaptasi di skill-skillnya aja sih. Kadang masih suka lupa skill 1, suka lupa ulti. Bener. Kalau misalkan lu dulunya main CSGO, main Valo, kayaknya emang rada susah sih ya untuk bisa adaptasi main di Apex kan, karena kan dia slow pace banget kan. Iya. Kalau nembak ngeker harus diem. Iya, benar. Ya kan, kalau misalkan lu ngepick itu juga harus pelan-pelan. Iya. Nah, itu mungkin adaptasinya mungkin lebih lama. Cuman FPS ya is FPS lah, iya, semua orang tahu lah gimana cara mainnya kalau misalnya pernah main FPS. Jadi menurut dari gua ya lu selama bisa nembak di game FPS, harus main Apex bisa. Main Apex bisa. Kalau dari lu? Kalau gua itu sebenarnya kalau kita ngomongin game FPS itu kan FPS kan banyak ya. Ada modelan kayak Valorant, CS, Warzone, ya modelan kayak gitulah ya. Apex Legends dan Warzone ya. Jadi game yang hampir mirip dengan Apex Legends itu adalah COD Warzone dengan kita bisa kayaknya nggak bisa nge-select ya. Kayaknya bisa deh. Kayaknya bisa kalau Warzone itu bisa nge-select gitu. Nah, paling sih ya movement kurang lebih sama, tapi nggak mungkin nggak seluas Apex ataupun nggak kalau Warzone itu lebih realistik lebih tepatnya gitu. Nggak punya skill. Iya, nggak punya skill, nggak punya on the ground aja. Iya, boost on the ground. Nah, ada armor sama juga ada armor, cuman bedanya kalau misalnya Warzone itu armornya kan modelan plat gitu kan. Iya, tetap aja ngisi gitu. Kalau kita ya paling ngisinya ngecas kan pakai sel atau enggak pakai baterai. Gitu sih ya. Tapi overall sama kurang lebih Warzone sama Apex gitu. Jadi ya kalau misalnya masih banyak yang main Warzone terus misalnya pengen ganti ke game yang modelnya mirip sama kayak Warzone ya kurang lebih Apex Legends gitu. Terus kalau misalnya modelnya kayak game kayak Overwatch ataupun Fortnite ataupun PUBG lah ya misalnya gitu. Kalau PUBG mungkin persamaannya adalah sama-sama FPS dan sama-sama Battleground juga, Battle Royale juga kan. Battle Royale juga gitu. Kalau Fortnite juga, kalau Fortnite kalau nggak salah third person ya, tapi bukan first person gitu. Kalau PUBG bisa third person juga sih. Iya, bisa third person juga gitu. Tapi kalau PUBG itu ya kurang lebih sama kayak Warzone, senjatanya itu senjata asli gitu ya, kayak AK-47, M4 dan kawan-kawan. Sedangkan kalau Apex Legends itu senjatanya animasi, menyerupai dan animasi juga gitu. Itu aja sih dari gua. Nggak ada sih, udah tingkatin aja play hour lu. Iya, tingkatin aja play hour. Lu ningkatin game sense lu. Iya. Kan? Iya, by the way satu lagi kalau kita mau main Apex Legends nih, mungkin di luar sana ada yang masih berpikiran kuat gak ya speknya gitu kan. Minimal sih speknya kuat kalau buat main Apex Legends tuh patokannya gue aja kali ya. Patokannya gue aja ya, spek patokannya gue cuma pakai Ryzen 3 Pro yang 4350G itu integrated graphic card ya, jadi gue sama sekali nggak pakai VGA. RAM gue dual channel 8GB jadi 4x4. Dan udah sih nggak ada. Paling gamenya masukin SSD udah gitu. SSD. Jangan kalau game masukin hard disk sih oke aja gitu. Cuman masalahnya adalah read and write. Iya, read and write agak lemot aja sih gitu. Nggak sebanding sama SSD. Karena tadi dia ngebahas spesifikasi, jadi gua bahas juga spesifikasi. Kalau buat game Apex Legends itu sedikit overpower
overpower ya, bisa dibilang ya. Masa sih? Iya, overpower. Spek gua pakai spek lu iya. Spek gua main Apex Legends tuh overpower karena gua pakai Intel i5 Gen 13 13400F yang nggak punya integrated. Terus RAM gua itu 32 GB, 16x2 dual channel. Gua naruh gamenya itu di SSD gua. Motherboard gua itu support Gen 3 sama Gen 4. Jadi ada yang belum disebut nih, GPU belum disebut nih. Terakhir aja kali itu. Nah, terus abis itu gue masukin gamenya ke SSD Gen 3 gue karena Gen 4 buat Windows. Terus power supply gue pakai 1000. Nah, aku gope. Nah, dia 500. Aku gope loh. Gitu. Nah, kalau gue pakai 1000 karena biar ketika gue mau upgrade VGA itu masih bisa, jadi gue nggak perlu ganti power supply. Buat apa di upgrade? Nah, buat apa di upgrade? Oh, ya kan masih kuat banget. Masih kuat banget sih. Iya, benar juga itu. Yang penting kan kalau gue mah 60% editing, 40% gaming gitu. Dan monitor gue juga support juga, gue monitor pakai Philips 25 inch, hertznya itu 240 gitu. Ya, ketimbang dia cuman 60 gitu ya, 60 tapi hertz, ya cuman 22 inch kalau salah merek Samsung gue lupa. Iya. Nah, terus abis itu VGA gua pakai rahasia. Duluan aja ya. Rahasia. Jangan kasih tahu. Lanjut lagi ya di konten berikutnya. Oke. Bye guys. Bye.